Hai, Assalamualaikum. Saya Azmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru BK dalam masa pandemi COVID-19. COVID-19 saat ini menjadi pandemi yang serius di seluruh penjuru dunia. Pencegahan meluasnya virus corona kini telah menjadi prioritas utama di berbagai negara, termasuk Indonesia. Segala kegiatan yang mengundang kerumunan, keramaian, dan interaksi secara langsung sudah mulai diblokade oleh pemerintah, tidak terkecuali kegiatan belajar mengajar. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yaitu menerapkan social distancing atau menjaga jarak dan work from home atau WFH, baik pegawai negeri maupun swasta sejak Maret lalu. Kebijakan ini mempunyai beberapa implikasi pada berbagai bidang, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Anwar Makarim merespon dengan kebijakan belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Padahal interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran sangatlah penting. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemajuan proses belajar siswa. Dengan adanya proses pembelajaran daring sesuai instruksi Menteri Pendidikan, maka guru harus benar-benar memperhatikan belajar siswa yang dilakukan secara online. Perubahan drastis pada sistem pembelajaran sekolah dan berbagai dampak COVID-19 membuat siswa atau anak-anak rentan mengalami tekanan mental di tengah pandemi ini. Profesor Asrowi, Guru Besar Bimbingan Konseling Universitas 11 Maret, Surakarta mengatakan hal tersebut menjadi tantangan bagi guru, khususnya guru BK atau konselor sekolah yang berperan besar untuk mendampingi siswa dalam kondisi ini. Hal ini menjadi PR serius untuk guru BK agar tetap memotivasi anak didik untuk tetap belajar di rumah dalam masa pandemi. Fenomena ini benar-benar menjadi tantangan baru baik bagi guru, siswa maupun orang tua. Dari segi guru dituntut untuk bagaimana menerapkan strategi pembelajaran dengan mengoptimalkan aplikasi belajar online tersebut. Sedangkan dari segi siswa dituntut bagaimana agar bisa beradaptasi dengan pembelajaran sistem daring yang benar-benar baru bagi mereka. Dari segi orang tua adalah bagaimana agar orang tua sanggup memfasilitasi sarana prasarana dalam pembelajaran daring di rumah dan menciptakan iklim di rumah yang mendukung belajar anak. Dalam pembelajaran daring, siswa harus memiliki tanggung jawab personal dalam belajar, dapat mengontrol sikapnya dalam belajar, menyelesaikan tugas-tugas melalui daring, dan mengoptimalkan gadget yang dimiliki sebagai sumber belajar. Hal inilah yang disebut sebagai self-regulated learning. Self-regulated learning dapat diartikan sebagai dorongan bagi individu untuk mengelola pembelajarannya sendiri. Bagaimana ia dapat memanajemen waktu di rumah, mengatasi hambatan belajar, dan menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Namun, tidak semua siswa memiliki self-regulated learning yang baik. Beberapa di antaranya mengalami hambatan dalam pembelajaran daring. Beberapa di antaranya lagi mengalami kebosanan tinggal di rumah. Dan disinilah peran BK dalam membantu mengatasi permasalahan siswa selama pembelajaran daring. Nah, bagaimana peranan guru BK dalam pembelajaran daring? Hal ini tentu saja berbeda dengan peranan guru mata pelajaran. Guru BK tidak memberikan materi-materi ataupun tugas-tugas yang malah memberatkan siswa. BK menyajikan layanan dalam pelajaran daring melalui format yang bermakna bagi siswa. Guru BK berperan untuk mengatasi hambatan belajar peserta didik, pengembangan karakter baik di rumah, dan bagaimana membantu siswa dalam pengembangan life skill atau keterampilan hidup sehari-hari. Hal ini tidak luput dengan peran guru BK dalam menjalani komunikasi yang baik dengan orang tua peserta didik. Guru BK dituntut untuk tetap melakukan konseling walaupun tidak dengan face-to-face seperti yang biasanya dilakukan. Lalu, media apa saja yang mungkin dapat digunakan guru BK selama pandemi COVID-19 ini? Guru BK dapat menggunakan atau memberikan layanan kepada siswa binaannya dengan menggunakan inovasi baru sesuai dengan era revolusi industri dan tidak mengesampingkan protokol kesehatan. Media pertama yang digunakan yaitu menggunakan media WhatsApp. Media ini dapat dipergunakan dalam memberikan layanan bimbingan kelompok kepada peserta didik atau konseli dengan mudah tanpa dibatasi ruang dan waktu. Begitu juga membuat para orang tua siswa yang sibuk bekerja bisa mendapatkan layanan ini dan bisa dijangkau dimanapun mereka berada. Media yang kedua yaitu website bimbingan. Ini salah satu media yang dapat menampilkan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau bergerak, animasi maupun suara yang diakses oleh siapapun termasuk siswa.
Media yang ketiga yaitu cybercounseling. Guru BK dapat memberikan layanan lewat dunia maya menggunakan dan memanfaatkan video call di jejaring sosial Facebook. Dengan model konseling ini, konselor dan konseli tetap dapat bertatap muka dan berkomunikasi lisan sebagai inti dari konseling. Konseling melalui siber ini, konselor juga dapat menunjukkan empati dan perhatian penuh pada konseli, melihat gerak-gerik konseli dan berkomunikasi secara verbal. Dan media yang keempat yaitu menggunakan electronic counseling. Menurut Amani, e-counseling melalui media internet secara umum merujuk pada profesi yang berkaitan dengan layanan kesehatan mental melalui teknologi komunikasi internet. Contoh, konsultasi atau komunikasi antara konselor dan konseli bisa dilakukan lewat telepon, email, messenger, Facebook, dan lain-lain. Yang perlu dipersiapkan dalam electronic counseling yang mendasar adalah konselor dan konseli harus memiliki paket internet yang memadai. Dan dengan keempat media tersebut, guru BK bisa memilih media mana yang cocok untuk para siswa dan tidak membuat mereka bosan, sehingga mereka pun tetap ada keinginan untuk terus belajar dan tetap terus bisa memotivasi mereka agar terus belajar secara baik walaupun secara daring dari rumah.